Selamat malam pemirsa TV One dimanapun mereka berada. Pak Kamarudin, ini kan sudah didengar ya bahwa Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka, 83 personil sudah diperiksa, bahkan 6 diantaranya sudah ditempatkan di tempat khusus. Tapi seakan-akan masih belum puas ya Bang ya, masih ada 5 jurus lagi dari kuasa hukum Joshua ini sendiri. Apa sih Bang? Betul, jadi saya sudah berusaha menolong Bapak Perdisambo maupun Ibu Putri Chandrawati. Tetapi yang bersangkutan tidak mau saya tolong, sedangkan ini amarah Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena Ibu Putri terus mengirimkan Patra MJN untuk menebarkan hoax di mana-mana, seolah-olah hoax beliau itu adalah absolut tidak terbantahkan karena beliau mengaku lulusan daripada International Essex University, sehingga apa yang ada di dalam pikiran beliau adalah semua melulu tentang seks, dengan mengatakan bahwa almarhum telah melakukan kekerasan seksual kepada Ibu Putri Chandrawati, dan menurut dia tuduhan tentang kekerasan seksual itu adalah bukti yang tidak terbantahkan karena Ibu Putri katanya mengaku didukung oleh keterangan daripada ahli klinis atau forensik klinis itu. Maka saya sudah memperingatkan kepada Patra MJ dan kawan-kawan supaya berhenti menebar hoax itu karena itu tidak ada bukti. Tetapi beliau mengatakan itu adalah absolutely kebenaran yang tidak terbantahkan. Maka saya pun memberikan ultimatum kepada Ibu Putri, kalau kamu tidak mau bertemu saya dan tidak mau ditolong, maka satu-satunya cara menolong kamu adalah meminta maaf dan sadar sampai jam 24. Kalau tidak, saya akan mempolisikan. Karena dia tidak mau sadar dan tidak mau bertobat meninggalkan kegelapan itu, maka pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus, pukul 11 tahun 2022, saya menghadap Kabareskrim Polri dan diterima oleh Kabareskrim, didampingi oleh Dirtipidum dan Dirtipitexus. Saya meminta dengan sangat supaya Ibu Putri ini juga ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340, karena dia ada di situ. Tapi dia tidak mau bicara yang sejujurnya kepada media, tetapi justru dia dalam tanda petik mengutus Patra MJN untuk menyebar hoax. Jadi penyebab semua ini adalah Patra MJN dan kawan-kawan yang terus menyebar hoax, sehingga menyebabkan kliennya harus menjadi tersangka. Waktu itu pertanyaan daripada Kabareskrim adalah, lalu bagaimana dengan anaknya? Karena ada anak yang 4 dan ada masih di bawah umur. Lalu saya katakan saya bersedia mengadopsi anaknya dan saya berjanji akan membiayai sekolahnya sampai pendidikan yang paling tinggi, sampai ke jenjang doktoral. Yang penting jangan sampai orang berpikiran bahwa hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Maka demi kepastian hukum dan keadilan, saya mohon dengan sangat supaya Putri Chandrawati segera dijadikan tersangka. Selain itu juga saya sudah pergi tadi malam kemarin maksudnya ke Jambi untuk mendapatkan 5 surat kuasa lagi, 4 untuk pidana, 1 perdata, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini yang terus menghina hukum kita. Karena saya punya kepentingan supaya Polri ini terselamatkan dari jerat mafia atau sandera mafia. Itulah sebabnya saya juga meminta perhatian Presiden agar dibentuk segera tim penyidik koneksitas atau penyidik independen melibatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara sama PPATK. Tetapi sayang Presiden tidak begitu peduli, hanya mengatakan buka seterang-terangnya tanpa ada action yang nyata, sehingga kasihan institusi Polri di mana di kepolisian ini ada bekerja kurang lebih 427.000 sampai 430.000 Polri, tapi tersandra mereka itu menjadi buruk citranya hanya karena Presiden tidak mau membentuk tim penyidik independen. Perlu diketahui kenapa perlu tim penyidik independen ini, karena penyidik mulai dari perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, mulai daripada bintang 1 sampai bintang 3, mereka sangat ketakutan. Kasihan mereka itu bekerja dengan sangat ketakutan. Oleh karena itu, karena mereka sudah mencurahkan isi hatinya kepada saya, cuma Bang Kamarudin Simanjuntak aja yang tidak takut, kami semua takut katanya. Artinya betapa besarnya pengaruh mafia ini mencengkeram institusi Polri ini, sehingga saya melakukan gerakan moral untuk merebut kembali Polri kita, polisi kita. Karena kita sampai kapanpun ada negara ini kita memerlukan Polri. Oleh karena itu, ayo dong masyarakat Indonesia, kita selamatkan institusi Polri ini dari cengkraman mafia. Bila perlu mafia ini kita usir dari Indonesia. Karena mereka ini sangat merusak dengan cara mengirimkan uang, barang dan sebagainya berupa hantaran-hantaran kepada pejabat Polri, sehingga pejabat Polri ini tidak mengabdi lagi kepada masyarakat tapi mengabdi kepada kepentingan mafia. Itu sebabnya saya sering membiayai perkara, sampai ratusan perkara saya biayai untuk melakukan gugatan kepada lembaga-lembaga pemerintah termasuk Presiden dan menteri-menterinya, tetapi saya lihat tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya merasa perlu keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Rote. Ayo dong kita sama-sama kita selamatkan Polri, selamatkan lembaga-lembaga negara, karena inilah kejahatan daripada pemerintah
pemerintah atau government crime atau ini adalah kejahatan organisasi atau organized crime karena melibatkan Polri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan dan sebagainya. Oleh karena itu inilah waktunya untuk mereposisi Polri, jangan lagi dibawa kekuasaan politik, jangan lagi dibawa cengkeraman daripada mafia. Begitu kira-kira Mbak.